Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sabtu. Menurut sebagian penanggalan, bahwasanya hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram. Dan sebahagian lagi mengatakan hari ini adalah tanggal 6 Muharram. Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah SWT. Umat Islam juga dianjurkan selain berpuasa pada 10 Muharram, juga dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Diistilahkan dengan puasa Tasu'a. Ini berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura'a wa amara bi saumihi, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara." Artinya, Ibnu Abbas mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 Muharram Asyura dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa di tanggal tersebut, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, 10 Muharram hari Asyura juga dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Menanggapi hal tersebut, Rasulullah mengatakan, "Fa in kana 'amul muqbilu sumna insyaallah taala sumnal yawmat tasi'." Apabila tahun depan tiba insyaallah taala, kita akan berpuasa hari ke-9, 9 Muharram maksudnya. Kemudian riwayat mengatakan, falam ya'ti 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun selanjutnya belum tiba dan Rasulullah sallallahu telah wafat. Hadis ini menceritakan bahwasanya kejadian ini terjadi di akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Itu artinya perbincangan ini terjadi pada tahun 10 Hijriah, 10 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW telah berpuasa atau memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada tahun kedua Hijriah, maka berarti selama 8 tahun atau selama 9 tahun Rasulullah SAW berpuasa. Kemudian di akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW mengatakan hadis ini, apabila tahun depan tiba insyaallah ta'ala kita akan berpuasa tanggal 9. Inilah hadisnya. Sehingga para ulama dalam hal ini Malikiyah seperti dikatakan oleh Al-Qarafi, sebagai Khattab dalam syarahnya terhadap Mukhtasar Al-Khalil, sebagaimana dikatakan oleh ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, Syirazi dalam Muhadzab, An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin, seperti dikatakan oleh ulama Hanabilah, Ibnu Mufli atau Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni, mereka mengatakan ya dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram selain berpuasa di tanggal 10 Muharram. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya cuma 9 Muharram sebagai kita berpuasa ganti daripada 10 Muharram. Tidak. Pemahaman ulama adalah berpuasa 9 dan 10 Muharram, dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana asar yang diriwayatkan darinya dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam bukunya Musannaf, begitu juga Tahawi dalam bukunya Syarh Ma'ani Athar, dari yang meriwayatkan ini Atha dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Khaliful Yahuda sumu al-yawm at-tasi' wal ashir." Berbedalah puasa kalian dengan kaum Yahudi, maka berpuasalah tanggal 9 dan juga tanggal 10. Dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dalam Syarhul Ma'ani Athar dari sanad dari Imam Syafi'i sampai kepada Abdullah bin Abi Yazid radhiyallahu anhu. Seperti itu. Jadi Abdullah bin Abbas memang menganjurkan kita untuk berpuasa 9 dan 10 berdasarkan atas hadis yang tadi yang beliau riwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama dalam mengomentari ini bahwasanya ada hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kita selain berpuasa pada tanggal 10, kita juga dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9. Ada dua hikmah. Kata Imam Nawawi, hikmah pertama adalah al-ihtiyat. Apa artinya ihtiyat? Ihtiyat artinya kehati-hatian. Kenapa kehati-hatian? Jangan sampai penetapan awal bulan itu salah, lebih awal ditetapkan bulan, contohnya bulan Muharram, ternyata bulan Muharram belum tiba sebenarnya. Sehingga apabila seseorang berpuasa 9 dan 10 Muharram dan ternyata penanggalannya salah, maka insya Allah Ta'ala tetap akan mendapatkan pahala berpuasa Asyura, yaitu akan diampuni tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu dia hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah untuk kehati-hatian. Walaupun berbeda, melenceng penetapan awal tahun, maka apabila berpuasa 9 dan 10, maka insya Allah Ta'ala pasti masih akan tetap mendapatkan pahala berpuasa di 10 Muharram. Ikhtiyat namanya. Dan ini juga dilakukan oleh tabi'in, ya, yang Tawus rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Tawus melakukan hal tersebut. Jadi Tawus, beliau itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Tawus, dengan kehati-hatian beliau berpuasa 3 hari. 9 Muharram, 10 Muharram dan juga 11 Muharram. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah mukhalafatul Yahud, untuk membedakan puasa Muharram kita dengan puasa Muharramnya orang Yahudi. Tentang puasa Muharramnya orang Yahudi itu menjadi syubhat, insyaallah Ta'ala akan dibahas pada video yang akan datang. Diriwayatkan bahwasanya orang Yahudi juga, sebagaimana video sebelumnya, mereka juga berpuasa Asyura 10 Muharram. Maka disyariatkan untuk berpuasa tanggal 9 untuk membedakan puasa Muharramnya umat Islam dan puasa Muharramnya orang Yahudi. Dan ini yang nampak dalam hadis. Karena sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari 10 Asyura, hari 10 Muharram yang diistilahkan dengan Asyura juga dimuliakan oleh orang Yahudi. Kemudian menanggapi hal tersebut, Nabi mengatakan, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa 9. Maksudnya 9 dan 10. Jadi tujuannya untuk membedakan puasa, hikmah yang kedua untuk membedakan puasanya umat Islam dengan puasanya kaum Yahudi yang ada zaman itu. Jadi apabila mereka cuma berpuasa 1 hari, maka umat Islam berpuasa 2 hari. Oleh karena itu kata ulama Syafi'iyah, bahwasanya orang yang contohnya tidak sempat berpuasa 9 Muharram, ini dikatakan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Rawdatul Talibin, orang yang tidak sempat berpuasa 9 Muharram, maka dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa 10 dan 11 Muharram. Tujuannya apa? Untuk membedakan puasa kita dengan kaum Yahudi. Yahudi cuma berpuasa 1 hari sebelum Muharram, maka kita berpuasa insya Allah sehari sebelumnya. Apabila tidak sempat, maka insya Allah Ta'ala berpuasa juga sehari setelahnya apabila tidak sempat tanggal 9. Dan insya Allah Ta'ala tidak mengapa apabila kita berpuasa 11, 10 dan 9 Muharram. Kenapa? Ada dalil umumnya. Apa dalil umumnya? Dalil umumnya adalah hadis Muslim, ya, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik yang dilakukan di bulan setelah bulan Ramadan, terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Itu dia hikmah yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada komentarnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mufli dan juga Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni. Dikatakan begini, apabila awal bulan itu meragukan, seperti contohnya di Indonesia, kita ragu kapan awal bulan, apakah hari Ahad sudah awal bulan, sebagaimana sebagian kalender, atau hari Senin itu adalah awal bulan. Apabila ragu seperti ini, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka dianjurkan juga untuk berpuasa 11 Muharram demi kehati-hatian. Demi kehati-hatian. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbalin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'atan. Jadi sebagai ringkasan di video ini, saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Ta'ala, insyaallah Ta'ala kita usahakan agar supaya kita berpuasa, kalau saya berpuasa 3 hari lah, 9, 10 dan 11. Pertama untuk kehati-hatian, apalagi di Indonesia penanggalannya berbeda tentang awal Muharram. Yang kedua juga kan ada dalil umumnya. Dalil umumnya adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa yang kita lakukan di bulan Muharram.
Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon untuk di-share kepada teman, kepada sahabat, dan juga kepada family. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.